Kenapa orang dulu mengatakan jimatan? Sebenarnya bukan jimatan sih, ageman. Nah, yang dimaksud dari ageman adalah ngagem iman, sesuatu media yang menjadikan ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang disebut ageman. Tapi kalau suatu media yang menjadikan jauh kepada ketuhanan, maka itu menjadikan sebuah kemusyrikan. Itu namanya wesiaji cempoko. Ini fungsinya saya uji lab, dan kalau di sini ada kadar emasnya atau ada kadar peraknya atau kadar tembaganya, kita bisa pisahkan. Itu termasuk juga jimatan. Nah, biasanya ada yang berlubang, itu menunjukkan jenis pemakainya itu perempuan atau laki-laki. Setiap peradaban pasti kita akan mendapatkan suatu penemuan, entah itu logam perunggu, emas ataupun besi, gentongan gobok, itu termasuk jenis semar pleret juga. Atau kalau orang dulu itu pakai kantongan, biasanya diselipkan di pinggang seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Roni Prasetyo. Tetap di channel kita, edukasi tentang pusaka atau peradaban-peradaban dan sejarah peninggalan nenek moyang kita yang ada di Jawa. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, termasuk remaja-remaja yang ingin sekali memahami tentang budaya, juga jenis-jenis pusaka yang saya temukan jauh-jauh dari Lamongan. Beliau berdua mampir ke rumah saya untuk membuktikan langsung di sini ada apa saja yang saya temukan, teman-teman. Mari kita lihat mereka lagi ngapain. Nah, ini teman-teman, ini adalah remaja-remaja yang mempunyai jiwa Jawanya muncul hingga jauh-jauh dari Lamongan. Mereka ingin mengetahui peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka yang mempunyai suatu wujud pusaka atau jenis-jenis yang lainnya, teman-teman. Mari kita lihat. Nah, mungkin lebih jelas. Nah, jenis ini namanya apa, Pak? Nah, itu bisa kita jelaskan satu persatu. Kalau sejenis itu namanya damar murup, itu termasuk sikepan. Damar murup itu memfilosofikan bahwasanya sebuah kehidupan itu agar selalu bercahaya dan menerangi kehidupan, yang menjadi suatu wujud atau bentuk pusaka yang mempunyai logika. Nah, begitu. Itu kenapa kok diwujudkan seperti itu, agar siapapun yang memegangnya mempunyai jiwa semangat, mempunyai semangat untuk bangkit dan selalu hidup untuk menerangi setiap insan atau setiap manusia yang lainnya. Kalau ini apa, Mas? Kalau itu namanya lucu. Lucu. Ya, kalau ini lucu. Lucu itu termasuk alat, bukan senjata. Nah, lucu itu termasuk alat pahat, terutama. Biasanya alat pahat atau alat ukir batu atau alat ukir kayu, seperti tatah. Kalau ini, Pak? Kalau ini adalah semar pleret. Nah, semar pleret ini biasanya buat ageman seorang wanita biasanya. Identik orang wanita itu mengeluh tentang jodoh atau laki-laki biasanya. Berarti orang zaman dulu buat apa itu? Ngukir batu. Heeh, Pakai ini? ngukir batu atau ngukir kayu
Itu alatnya seperti itu. Jadi itu memang bukti yang ditinggalkan nenek moyang kita agar kita itu bisa memahami. Bahkan kreasi sekarang pahat batu, bahkan pahat kayu masih diaktifkan sampai sekarang, dilestarikan. Dan teman-teman, kita akan lihat temuan kita beberapa hari yang lalu. Kita mendapatkan ini termasuk ini sama saya. Ya, ini termasuk muta perunggu. Ada yang jenis muta besi dan ini adalah termasuk muta perunggu. Muta perunggu itu adalah sisa dari pembakaran pembuatan logam zaman dulu. Entah itu alat musik, entah itu senjata, entah itu alat atau perhiasan. Inilah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu. Jadi kenapa saya ambil ini, fungsinya saya uji lab, dan kalau di sini ada kadar emasnya atau ada kadar peraknya atau kadar tembaganya, kita bisa pisahkan dan kita bisa memisahkan emasnya atau memisahkan logam-logam yang lainnya. Itu bisa kita jual nanti. Ini adalah bilah kadga yang dimana handle-nya atau gagangnya itu patah. Tidak ada. Memang temuan itu seperti itu. Kadang kita mendapatkan utuh, kadang ya hancur seperti itu. Ini sama ya Mas ya? Sama ini ya Mas. Nah, itu juga sama, termasuk kadga, sama dengan itu. Cuma itu pendek dan yang ini agak panjang. Ini termasuk pedang dan itu termasuk sejenis sangkur pendek. Kiraan zaman abad keberapa? Itu era-era Sailendra biasanya. Bisa ada yang Singosari, ada. Oh, ini apa Mas kok? Mirip kerambit. Itu memang sejenis kerambit, tapi ada motif di handle-nya itu perunggu itu. Tapi patah. Seperti naga tapi logamnya perunggu dan bilahnya itu besi. Tapi putus, sejenis kerambit. Tapi kalau di Jawa mengatakan biasanya kuku bima. Kalau ini sama enggak Pak? Itu termasuk jenis semar pleret juga. Itu termasuk juga jimatan. Nah, biasanya ada yang berlubang, itu menunjukkan jenis pemakainya itu perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan yang ini ya Pak? Iya. Jadi kalau itu kan menunjukkan ciri khasnya. Kalau posturnya sih sama. Kalau ini dicuci di jeruk nipis, keluar meteor-meteornya. Ini baru kita cuci beberapa hari yang lalu, belum kita lanjutkan karena tiap hari hujan. Karena kalau mencuci pusaka-pusaka seperti ini itu kalau nggak terik matahari susah. Itu juga termasuk jimatan. Itu namanya Wesiaji Cempoko. Nah, itu namanya Wesiaji Cempoko. Biasanya buat sikap-sikap ageman, dibawa di tas atau di mana. Tapi kalau orang dulu itu pakai kantongan biasanya, diselipkan di pinggang. Kalau orang dulu. Ini apa Mas? Masuk kujang kan? Itu sejenis ketowe. Ketowe itu perpaduan dari tumbak, wedung jadi satu. Gagangnya asli. Iya, gagangnya asli itu. Mantap sekali. Tapi paling tidak kita itu membawa beberapa benda yang kita temukan itu buat edukasi untuk pemahaman kaula muda, terutama generasi penerus. Orang Jawa itu harus mengetahui Jawa itu
meninggalkan apa saja, dan Jawa itu ada apa saja di situ. Pak, kalau ini Pak, apakah sama atau beda? Itu beda. Itu yang satu, yang ada dua ini. Iya. Nah, ini termasuk jenis paku nuwun. Paku nuwun itu biasanya difungsikan untuk tumbalan di rumah. Tepatnya di rumah, kalau dulu itu rumah gebyok atau rumah limas. Itu biasanya ada di atasnya itu memakai paku itu. Itu untuk tumbalan. Kalau yang ini Pak? Lah kalau itu termasuk jenis, kalau kecil biasanya termasuk tumbak menur. Itu termasuk tumbak menur. Cuma itu agak besar. Ini termasuk petak ya Mas? Bukan. Bukan. Kalau itu bilah katga. Sudah paham ya? Paham. Jadi jenis-jenis itu termasuk jimatan. Kenapa orang dulu mengatakan jimatan? Sebenarnya bukan jimatan sih, ageman. Nah, yang dimaksud dari ageman adalah ngagem iman, sesuatu media yang menjadikan ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang disebut ageman. Tapi kalau suatu media yang menjadikan jauh kepada ketuhanan, maka itu menjadikan sebuah kemusyrikan. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan tentang apa saja yang saya temukan pada sahabat saya yang kiranya sudi mampir ke rumah saya untuk belajar tentang sejarah atau memahami tentang pusaka-pusaka Jawa. Mungkin untuk pemahaman atau penjelasan saya menjadi sebuah manfaat buat teman-teman yang lainnya. Mereka berdua termasuk mewakili subscriber kita semua, termasuk teman-teman. Untuk pemahaman atau penjelasan saya mungkin ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik, bahwasanya sebuah media yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu mempunyai arti-arti khusus untuk menuju kepada ketuhanan yang Maha Esa, agar kita tidak bisa melupakan bahwasanya sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mantap.